Di saat ibunda Anda menikah, kami ingatkan kepada semua wanita, menikah adalah hak Anda, yang nggak boleh melakukan keharaman. Perempuan dungu, ada pintu untuk menikah, ternyata lebih memilih kehinaan. Na'udzubillah. Padahal pintu halal sangat mudah. Hati-hati. Dan kami ingatkan kepada semua anak. Dan kami ingatkan kepada semua ibu. Wahai ibu, jangan pandang anakmu selamanya sebagai anak. Pandang dia seorang wanita yang punya hajat pribadi. Kalau sudah waktunya nikah, jangan dipersulit hanya gara-gara ingin lulus kuliah. Hati-hati. Akhirnya zaman rusak ini sambil nunggu lulus kuliah, sambil melakukan kehinaan. Ini orang tua banyak nggak berpikir. Ini zamannya beda, bukan zaman Anda dulu, zaman batu dulu. Ini sudah zaman-zaman kebobrokan akhlak sudah begitu pesatnya. Kemudian kami ingatkan kepada anak, hai anak, jangan pandang ayahmu atau ibumu selamanya sebagai seorang ayah, akan tapi pandang beliau seorang wanita atau seorang pria yang punya hajat pribadi yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Kalau Anda menangkap ibunda Anda punya hajat, Anda tidak boleh melarang, haram Anda. Anda tidak bisa memberikan kebutuhan yang satu itu. Oke, makan boleh, mungkin Anda bisa membangunkan rumah megah, Anda bisa menyiapkan makanan enak setiap hari, tapi yang satu ini tidak bisa. Harus dengan pernikahan. Makanya sesungguhnya, nah Anda ini telah diringankan oleh Allah. Jika ibunda Anda menikah, maka kalau ternyata urusan kebutuhan nafkah, makan, minumnya dicukupi oleh suaminya, ya Anda tidak perlu lagi karena sudah dicukupi. Kalau ternyata belionya belum dicukupi oleh suaminya, Anda wajib mencukupinya. Mungkin Anda berpikir, kok enak saja begini? Kok saya? Loh, Anda mestinya bersyukur. Ibunda Anda yang menemani. Ada satu kebutuhan ibunda Anda dipenuhi oleh laki-laki itu. Kebutuhan halal, ada ibadah dan seterusnya. Tinggal Anda meneruskan kebaikan Anda sudah Anda bangun selama ini. Begitu sebaliknya dibalik juga. Bahkan Anda sebagai seorang anak, jika Anda menemukan ibunda atau ayah Anda punya hajat menikah, Anda wajib membiayai loh ya. Karena hajat pribadi. Ayo. Kalau ingin berkah hidup harus paham. Anda punya ayah. Bukan urusan seks, kadang-kadang urusan kebersamaan, nemeni makan. Anda pergi kemana-mana kan? Anda pergi ke sana kemari, Anda kerja. Ayah Anda tidak pernah Anda temani, ibu Anda temani, coba siapa? Ayo. Anda perlu kalau memang ada seorang suami yang bisa menemani ibunda Anda, mungkin tidak bisa memberi nafkah, tapi yang tidak bisa tepat dengan sholat, depan sholat, nemeni dan sebagainya, masak bersama, Anda cukupi, tidak ada masalah. Ini anak yang hebat. Paling tidak ibunda Anda sudah terpenuhi, yaitu apa, punya teman yang halal. Saya kan cemburu, ayah saya meninggal. Ayahmu di tempat yang mulia. Justru akan menangis ayahmu itu nanti merasa punya anak durhaka kepada ibunya. Kalau Anda tidak baik dengan ibunda Anda. Jadi Anda tetap memberi nafkah kepada ibunda Anda kalau memang ternyata ibunda Anda tidak tercukupi oleh suaminya. Bahkan bisa jadi dua-duanya Anda tanggung. Mungkin Anda berkata, kok jadi beban? Anda tuh telah diringankan. Kebutuhan ibunda Anda yang sangat spesial telah dicukupi oleh orang. Nah, bersyukur. Akhirnya ya sudahlah, berarti saya tinggal nyiapkan makanan saja. Ada pun nemeni sudah ada, masak bersama sudah ada, jalan bersama aku tidak usah nganterin. Kan kemudian kita harus berpikir cerdas dalam hari ini, bukan hanya emosi saja. Sudah menikah, saya biayai lagi dan sebagainya. Oh, alangkah bangganya seorang anak, ibuku menikah lagi dan aku yang mencukupinya. Masya Allah, sampai suaminya biayai aku semuanya. Indah loh. Karena permasalahannya kita itu tidak pakai akal cerdas dan tidak pakai hati. Nggak pakai faham ridho Allah. Sudah kalau menikah, mama harus sana. Tidak urusan dengan saya. Aneh, ajib. Tidak urusan dunia akhirat, nyungsep tuh anak. Jadi tolong ya. Jadi ini harus adil dalam memahami dengan jujur, dengan tulus, dengan cerdas memahami keadaan siapapun di kiri kanan kita. Kami ingatkan, hei orang tua, jangan pandang anakmu selamanya sebagai anak, akan tapi pandang dia sebagai wanita yang punya hajat pribadi. Sehingga kalau Anda punya putri atau putra sudah pengen menikah, Anda jangan biarkan. Apalagi malah Anda marah. Kamu masih baru kuliah semester 1 minta nikah. Akhirnya sang anak karena sudah dibentak oleh ibunya sama ayahnya kompak tidak boleh nikah, ya tidak mau menikah dia. Akan tapi karena syahwatnya sudah bergolak, akhirnya apa? Keluar sarjana ekonomi plus pezina, bapaknya yang punya andil dosa.
Hati-hati. Lebih baik direncanakan nikah yang baik. Sama, seorang anak melarang ibunya, mohon maaf ini kejadian juga, seorang ibu bisa bertahan 7 tahun karena anaknya masih kecil. Giliran anaknya gede dilarang menikah, kepleset dalam zina. Karena menikah tidak bisa. Karena punya syahwat tinggi. Akhirnya melakukan kehinaan. Ini anak durhaka itu anak. Nah, jadi indah itu. Jadi dengan Allah, dengan Rasulnya. Adapun mungkin ibunda Anda atau ayah Anda yang telah wafat, boleh dalam kemuliaan punya anak soleh seperti Anda. Membiayai ibunya, menikahkan ibunya. Sama itu kalau menikahkan ibu. Sebaliknya, kalau Anda punya bapak laki-laki punya hajat menikah, Anda wajib menikahkannya, menyiapkan maharnya dan biayanya. Terus sampai segitu. Ayo, indahnya di dalam Islam. Cemburu tuh gimana sih? Ya, kalau cemburu karena Allah mah enak, ringan. Cemburu buta ya buta ya buta. Tidak indah. Baik, semoga Allah menjaga hati kita semuanya. Muliakan kita di dunia dan di akhirat. Allah alam bissawab. Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.